Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, tak bosan-bosannya setiap pertemuan kita ucapkan rasa syukur atas nikmatnya. Tentu saja kita harus selalu mengucapkan rasa syukur karena kita masih bisa bernapas, bisa melaksanakan segala jenis aktivitas sesuai kegiatan masing-masing, guys ya. Nah, tentu saya di sini bertemu lagi dan saya konten kreator Sidik Alhuda. Video pada kali ini saya membahas cabai kaliber yang kemarin ya. Setelah pemberian asupan nutrisi ya, hasilnya bagaimana, buah-buahnya berkeluar-keluaran bagaimana ya, bunga-bunganya bermunculan sehingga tidak rontok. Apa aja yang kita gunakan ya, kita bisa ini mantau, nanti kita bisa lihat sama-sama ya. Sekali lagi di sini saya selalu tekankan, saya di sini tidak menggurui para senior ya, hanya saya berbagi tip, berbagi pengalaman sesuai pengalaman saya pribadi ya. Jadi saya tidak menggurui, jadi saya mohon maaf banget buat senior-senior. Siapa tahu pengalaman saya yang pernah terapkan itu bisa berguna buat para pemula-pemula, para pembelajar, para ini ya, petani yang lainnya ya. Oh ya, sekali lagi buat teman-teman yang baru mendapatkan video-video saya, bisa di subscribe, di like, di share, bisa dipencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Dan satu lagi yang perlu garis bawahi, kalau mau mencari tentang dunia pertanian di channel saya bisa dibuka beranda saya, habis itu di bagian atas di situ ada tulisan playlist, pencet playlist, di situ sudah terbagi-bagi menjadi berapa ya step. Di situ ada cabai kecil sendiri, ada cabai besar sendiri, ada cabai keriting sendiri, ada tomat sendiri, ada ketimun dan oyong sendiri, dan lain-lain, dan obat-obatan ya, bisa dibuka di situ. Di situ sudah ada penjelasan semua masing-masing, hingga tomat yang berapa tahun yang silam ya. Jadi tujuan saya untuk mempermudah para penonton, mempermudah para subscriber saya ya, untuk mencari video-video saya yang dulu-dulu tentang perawatan dan lain-lain ya. Langsung saja guys, saya tayangkan tentang cabai kaliber ya yang kemarin. Di sini apa saja sih yang kita gunakan, kita berikan asupan apa sih sehingga mulai bermunculan buah dan bunganya tidak gugur, mulai full. Salah satunya ini di drum biru nih ya, dengan di ember ini. Nanti kita bahas terakhir ya, bahan apa saja yang ini yang kita gunakan. Dengan di sini saya membahas tentang jarak lagi ya, agar buah bisa maksimal full cloud, bagus-bagus dan besar-besar. Dengan alasan apa yang paling mendasar nanti saya jelaskan ya. Sebelumnya kita lihat dulu perkembangan kaliber yang habis kita doping, habis kita beri makanan, habis kita kocorkan makanan ya. Di sini bisa ini untuk ya. Alhamdulillah di sini nempel semua ya, mulai bunga setelah kita spraykan yang rendaman kompos yang kita rendamkan ya. Kompos kita rendamkan, kita spraykan dari atas dan kita kocor dari bawah, nempel semua. Ini cukup luar biasa, walaupun nggak bisa tertangani 100% secara maksimal, karena adik saya pribadi selain di lapas, desip di lapas juga dia ada usaha lain di tanah, di sapi dan lain-lain ya. Bahkan yang kena virus Gemini guys, ini kena virus Gemini ya, ini malah dari bawah guys, bisa diperhatikan dari bawah kena, ini sudah mulai kena, tapi di sini buahnya pada nempel. Kalau pada umumnya virus Gemini itu nggak bisa 100% nempel semua, nggak bisa pada yang masih normal, tapi setidaknya di sini masih 70% masih bisa nempel semua ya. Nah, jadi video-video saya yang lalu selalu saya bahas virus Gemini, yang terdampak virus Gemini. Buat teman-teman jangan mudah putus asa, jangan langsung dicabut ya. Mudah-mudahan video ini nanti bisa memberi semangat kawan-kawan sekalian semua ya. Jadi supaya lebih semangat, jangan mudah putus asa. Ini setelah pemberian kocoran
vitamin, protein, kebutuhannya langsung nempel. Tujuannya apa? Dikocor kemarin tujuannya supaya nggak gugur ya, supaya nggak gugur buah dan pentilnya ya. Nah, di sini andai kata ada gugur nggak nampak banget, hanyalah minim ya. Bisa dilihat yang ini ya. Rata-rata yang gugur di bawah ini adalah kelopaknya, kelopak bunga itu. Jadi memang kelopak bunga wajib jatuh ya setelah dia berbentuk bermunculan pentil-pentil atau buah-buah ya, memang harus jatuh. Ini boleh kata ini 80% hingga 90% bunga jadi ya, bunga nempel semua ya. Nanti jangan sampai rekan-rekan teman-teman nggak percaya bahwa nih, bang paling abang yang sorot yang bagian bagus aja, yang lainnya tidak. Boleh kita zoom aja, kita perhatikan semua ya. Nah di situ mulai bentuk-bentuk bunga kan kelihatan sana itu. Nanti kita pantau ke sana ya supaya lebih jelasnya. Nah, kita kembalikan lagi, kita lanjut lagi untuk mutar, dan nanti saya jelaskan tentang jarak dengan dasar ya. Nempel semua guys, luar biasa, nggak ada yang ini ya, alhamdulillah nggak ada, semua ini. Sambil kita jalan ke tengah untuk menunjukkan kepastiannya bahwa merata semua itu bagus, kita membahas tentang jarak ya. Ini yang digunakan kan jarak ini jarak 50-40 ya, 50-40, ada yang 50-50 karena di sini yang kita gunakan persegi 3 ya. Sebentar di sini sebenarnya ini jarak kalau mau mengasih jarak agak lebar sedikit, lebih lumayan guys, supaya tujuannya apa? Tujuannya supaya sirkulasi udara dan matahari setelah besar itu tetap masuk guys, dan dia tidak berebut makanan ya, tidak berebut makanan. Kenapa? Alasan apa? Yang paling mendasar, kapan kalau jarak terpenuhi ya, sirkulasi populasi ya, populasi untuk perkembangan tanaman di situ akan lebih dominan, lebih nyaman, lebih bebas, dan lebih mekar ya, meluas. Alasan pertama kali tidak rebutan makanan ya, tidak rebutan makanan. Salah satu contoh simpel saja saya jelaskan, yang alasan paling mendasar saya perbandingannya. Andaikan kata sampean nanam ini ya, nanam pisang, itu contoh yang mendasar yang paling kuat guys. Nanam pisang, satu rumpun sampean cuma bersihin daunnya saja, tapi sampean kasih tinggal tanpa pemangkas, tanpa pengurangan ya, karena di situ banyak sekali ya, karena satu rumpun tuh ada puluhan. Sampai cuma kurangin daun-daun keringnya saja, kalian biarkan anaknya semua, pasti di situ buahnya pendek ya guys ya, buahnya itu pendek-pendek kecil. Tapi kalau sampean kurangin, sampean bunuh anak-anakannya, sampean tinggalkan 2 pohon atau 3 pohon, maksimal 3 pohon, dipastikan itu buah pisang itu akan besar dan panjang. Begitu pula pada tanaman hortikultura ya guys ya, pada tanaman hortikultura. Padahal kalau tanaman kayak pisang kan umum guys, dia bebas, di situ aja hasilnya tidak bisa memuaskan sesuai keinginan kita. Tapi kalau setelah kita kurangin anakannya, kita rawat baik-baik di situ, maka hasilnya akan memuaskan, besar dan panjang-panjang untuk buahnya ya guys ya. Begitupun pada tanaman hortikultura. Terus kira-kira jarak yang paling bagus berapa bang? Kalau untuk saya pribadi yang pernah saya terapkan dulu ya, jarak pribadi kalau menurut saya ini pribadi masih kurang lebar. Kenapa? Kalau lebih lebar, sirkulasi udara dan matahari cenderung lebih bebas, dan dia cabang-cabang tunas itu akan melebar. Setelah melebar, semua itu akan jadi bunga-bunga ya, nempel semua, dan setiap celah-celah begini ya, dia akan mengeluarkan kelopak bunga dan akan membentuk buah nantinya ya. Nah, yang paling bagus menurut saya pribadi 60-70 guys. 60-70 supaya matahari mampu menembus semua.
Kenapa? Pembungaan ya, pembungaan di situ dibutuhkan udara dan matahari. Ya. Kalau masalah penyerbukan di situ kan yang nyerbuk adalah angin dan lebah-lebah ya. Angin adalah kebawa oleh angin, kebawa kencang oleh angin dan kupu-kupu dan lebah ya. Jadi mohon kiranya bisa dipahami ya guys ya, masalah jaraknya agar lebih memuaskan, lebih hasilnya lebih wow, buah lebih nempel semua. Nanti teman-teman langsung menanyakan, mana bang kok nggak disorot, bahan apa aja yang digunakan. Ini kemarin kita habis spraykan, terus terang habis kita spraykan kemarin, kocorkan menggunakan Ponska ya, dengan 1616, lalu dispray dengan pupuk organik atau pupuk kompos buatan sendiri ya, yaitu pupuk kotoran kambing ya, kotoran kambing yang kita gunakan, yang sudah kita fermentasi, sehingga hasilnya demikian. Kalau untuk Ponskanya dan 1616-nya gunakan berapa bang? Kalau di sini kemarin kita gunakan per 20 liter itu kita gunakan 2 gelas ya, 2 gelas tanggung ya, untuk dikocorkan di bawahnya ya. Karena untuk takaran mililiternya kan nggak ada, kita nggak punya, kita kira-kira ya, jadi menyesuaikan. Jadi kita sebentar kita sorot. Luar biasa. Jadi jarak yang paling utama guys ya, jarak yang paling utama perlu dipahami. Setelah jarak baru pemberian asupan ya, yang perlu dipahami. Pemberian asupan penting, jarak dan penting, itu sangat mendukung keberhasilan ya. Di sini ini adalah yang tadi saya bahas, pupuk organiknya itu, pupuk komposnya yang kita gunakan di sini adalah kotoran kambing yang kita fermentasi ya. Ini lebih jelasnya nih, saya ambilkan dulu. Nah, masih berbentuk, belum nggak hancur. Nah, caranya bagaimana? Misalkan ada kawan-kawan sekalian bertanya, bang caranya gimana itu cara ngerendam kotoran kambing? Kita sini ngerendam sistemnya, ambil kotoran kambing kita masukkan di tempat drum gini, habis itu kita kasih E4 ya guys ya, siramkan E4. Setelah kita isi air, kita terserah mau kasih air berapa banyak ya. Kalau masalah E4 nya dalam satu drum begini cukup kasih 1 ya, lebih cepat lagi kasih 2 lebih bagus ya, kasih 2, kasih 1 sudah cukup, sudah mumpuni. Setelah pemberian perendaman ini, kompos ini, kita tutup rapat-rapat guys ya, selama 2 minggu supaya dia ini ya, penguraian supaya lebih cepat. Habis itu kita buka, kasih tinggal aja, bisa dipakai terus menerus karena di sini dingin sejuk, ada pohon-pohonan ya, jadi kita nggak tutupin lagi ya gitu. Terus Ponskanya mana bang? Ini kemarin kita Ponskanya ya, di sini masih ada sisanya itu yang kita gunakan, Ponska dan 1616 ya. Termasuk ini di yang kita pakai kemarin ya, sudah kita pemberian kita waktu berapa hari lalu, waktu kita ngonten berapa hari lalu, waktu ngonten yang berapa hari lalu kan nggak langsung saya upload, jarak 2 kah 3 hari, kapan hari baru saya upload. Itu langsung kita pasang tali sap 1, habis itu langsung kita kocor, dan ternyata itu hasilnya tadi. Hasilnya buah-buah, bunga-bunga mulai bernempelan tanpa gugur. Andai kata gugur pun cuman sekitar 10 hingga 15%. Itu masih wajar karena nggak bisa tertangani 100% ya guys ya. Demikian video singkat ini buat teman-teman, penjelasan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman lebih semangat, lebih giat, jangan pernah putus asa dalam belajar, dalam mempelajari dunia pertanian. Karena apa? Karena sifatnya hortikultura itu sama semua ya, penanganannya sama. Yang membedakan nanti adalah cuman jamur-jamurnya, itu yang membedakan antara tomat dengan cabai ya. Cuman itu masalah. Dengan kalau obat-obatan yang saya terapkan dulu, setelah saya pelajari, saya bikin pembukaan, itu sama semua. Terima kasih guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.